radhiyallahu anhu, saya kalau mengerjakan satu dosa kecil sudah cukup membuat Allah mengharamkan saya sebulan tidak ikut berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid. Terharamkan dari perbuatan baik. Sebagian ulama salaf dari tabi'in berkata, saya bisa melihat kalau saya punya dosa walaupun kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perubahan pasangan hidup saya dan juga tunggangan saya. Tiba-tiba istrinya berubah, tiba-tiba suaminya berubah, tiba-tiba budanya dia mau tunggangin, tidak mau, rewel. Ini berarti ada masalah. Kita baru bangun tidur, ban mobil, ban motornya kempes, ada masalah, terhambat dan seterusnya, maka ini ada masalah. Mereka langsung bermuhasabah, tahu. Bayangkan, dosa kecil sudah cukup mengharamkan orang dari sekian banyak pahala. 1 jam zina, teman-teman sekalian, sudah cukup kata ulama mendatangkan siksaan Allah sebulan sakit. Setahun mungkin sakit, bahkan bisa sakit kelamin seumur hidupnya. Jangan dianggap remeh. Segelas khamar sudah cukup membuat orang tersebut akan ditimpa demam selama 10 tahun. Berat. Orang kalau mencuri 1 juta rupiah buat nota palsu, sudah cukup Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari dia 100 juta uang. Dia pikir nggak ada masalah dengan curi 1 juta, nggak ada yang tahu, nota palsu cuma diselipin saja. Wallahi teman-teman sekalian, akan datang hukuman Allah, akan diambil darinya 100 juta. Mau tidak mau, mungkin dengan cara dia dimasukkan rumah sakit oleh Allah, biayanya 100 juta. Padahal pembersihan dari 1 juta yang dia curi. Dosa itu tidak ada yang tidak ada konsekuensinya. Semuanya pelanggaran. Ustaz, saya sudah ditimpa musibah bertahun-tahun sakit. Saya sudah coba sabar tapi belum keluar dari masalah. Ini karena permasalahannya dosa yang Anda lakukan kadarnya mungkin 10 tahun. Anda baru bersabar 2 tahun. Makanya jangan ulangin tuh dosa. Permasalahannya di sini. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan banyak kelebihan buat dia. Misal, seseorang bersedekah dengan 1 juta rupiah, 1 juta rupiah dikeluarkan, 100.000 dikeluarkan di jalan Allah, dicadangkan masjid kah, orang fakir di jalan kah, berikan makan orang kah, sedekah buat kerabatnya kah, itu sudah cukup Allah datangkan dari 100 juta itu 100 juta keuntungan. Nanti Allah datangkan, kalau kita lihat sebulan ke depan itu luar biasa datangnya rezeki. Itu efek dari 1 juta sedekah kita. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang bunyi tentang salat duha? Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia setiap hari harus bersedekah untuk 360 sendinya itu sebagai tanda syukur kepada Allah, sehingga sendinya dijaga oleh Allah. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat salat duha menutupi sedekah untuk 360 sendi. Enggak berimbang. 5 menit sholat 2 rakaat, 360 sendi kita dijamin 24 jam aman. Hanya 5 menit longin sholat, 24 jam aman. Enggak berimbang antara pengorbanan kita dengan balasan Allah. Ada hadis yang lain riwayat Muslim, puasa 1 hari di jalan Allah akan dijauhkan orang tersebut dari neraka oleh Allah sejarak 70 musim atau 70 tahun. Sehari puasa 70 tahun selamat dari neraka. Gak berimbang. Pengorbanan sehari 70 tahun Allah selamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Perhatikan dosa-dosa yang dikerjakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pelanggaran kepada Allah. Pertama, itemnya sedikit, dosa itu. Efek jerahnya besar. Perbuatan-perbuatan ketaatan itemnya banyak dan balasannya juga besar. Allah haramkan babi, semua hewan yang bertaring nggak boleh, haram, jangan disentuh ya. Baik. Lihat apa yang Allah ganti: sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua hewan air. Jumlahnya miliaran lebih banyak daripada yang diharamkan. Lalu kenapa pilih yang haram?
Allah haramkan khamr, jangan khamr memabukkan, Allah haramkan. Baik, diganti susu, sirup, madu, air putih, jamu yang halal banyak. Kenapa harus khamr? Allah haramkan zina, nggak boleh bergaul bebas, haram. Zina dan nikah adalah dua istilah dalam agama yang berbeda. Satu haram, satu halal. Tujuannya sama, pelampiasan biologis. Sama-sama. Zina haram, nikah halal. Perbedaan zina sama nikah 5 menit saja, kalimat akad saja. Orang kalau zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Semua dosa, baik itu dusta kah, baik itu zina kah, apa saja, mencuri kah, dosa-dosa pasti Allah tanamkan di dalam hati pelakunya, dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kemudian selain daripada itu, efek jerahnya besar kalau dia berbuat dosa itu. Tadi saya kasih contoh, curi 1 juta bisa hilang 100 juta dari dia. Sementara orang berbuat ketaatan, kalau dia melakukan itemnya banyak, efek balasannya juga besar.